Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di tim Ekspedisi Tengah Malam. Kali ini kita berada di kota Bandung ya. Di suasana yang sejuk, indah. Kalau pagi-pagi itu banyak yang lari, banyak yang main sepeda ke sini. Pokoknya mas sejuk sekali. Besok juga mungkin ramai ke sini ya weekend. Dan dekat universitas ternama di kota Bandung. Jadi di sekarang itu saya mau menceritakan tentang mitos yang fakta ada di sini ya. Iya. Mitos-mitos zaman dulu yang berada di sini dan masyarakat sering melihat apa dan sebagainya. Nah itu akan kami kuak di ini malam ini, hari ini juga. Kami tidak, saya maksudnya di sini tidak sendiri, tapi ditemani oleh berdua rekan saya yang sudah datang dari tadi ya. Sudah terbiasa. Saya tadi datangnya telat, nunggu maklum lah. Tadi saya bawa mobil macet ya. Iya macet sekali tadi mobil. Maklum lah angkot mas suka gitu ya. Angkot mas suka ngetem. Mobil pribadi. Oh bukan, masih belum punya saya. Langsung ke topiknya aja palingan juga ya. Di sini teh apa mitosnya Pak Tomayu? Mitosnya itu kan dulu ya, zaman dulu itu waktu belum jadi semuanya ini tuh ada anak kecil ya yang lagi main sama orang tuanya, lagi naik motor di jalan atas jalan, terus naik motor, ada lawan arah kan mobil sama motor. Nah jadi si motornya itu nyelip ke mobil. Nah di depan itu ada mobil maksudnya, otomatis ketabrak. Nah si anak kecilnya itu lagi bawa boneka. Si bonekanya itu terlempar ke salah satu pohon dan si anak kecilnya itu mati ya. Mati udah gini. Nah pas dicari lagi si bonekanya itu udah gak ada. Konon mitosnya si boneka itu jatuh ke pohon. Nah diambil sama anak kecil yang tadi bawa itu. Nah itu mitosnya. Oh jadi masih berkeliaran itu? Ya masih berkeliaran. Banyak juga masyarakat sekitar sini yang melihat penampakan anak kecil itu bawa boneka. Boneka kan jatuhnya itu di atas pohon. Nah pohonnya itu pohon beringin. Nah sering masyarakat itu lihat penampakannya itu di atas pohon beringin lagi main bonekanya sambil nyanyi gitu-gitu. Nah itu penampakan pertama dari anak kecil menurut saya. Tapi ini kan ini kita dekat jalan banget nih soalnya. Ya dekat jalan banget, jadi agak berisik lah, banyak lalu lintas. Di dalam ya kayak gini suasananya. Iya suasananya. Lumayan juga. Kalau malam-malam cukup serem ya. Cukup serem. Pagi-pagi sejuk lah, banyak pohon rindang. Tapi saya udah juga panas. Sering dengar juga katanya menurut masyarakat di sini, dulu teh di sini sebelum jadi taman gini teh tempat adu domba. Adu domba? Sebelumnya teh di belakang ini kalau nggak salah, soalnya banyak rimbun-rimbun pohon, jadi tempat itu menjadi misteri. Soalnya kan tempat adu domba pasti ada pertumpahan darah antara hewan. Nah itu jadi si makhluk astral gitu suka gitu ke sana, soalnya kan bisa mencium aroma darah. Kalau itu mah mungkin bau amis mungkin ya. Sejarah zaman dulu kan. Dulunya gitu sebelumnya. Tapi kalau misalkan ya kalau makhluk astral mah nggak terlalu tergantung ke sana sih. Iya. Pasti kalau Di mana-mana belakang juga kita ya juga pasti ada. mungkin Di samping gitu ya. ada, di belakang kameramen juga ada, saling berdampingan lah. Ini tempat apa ya kalau siang? Ini mungkin tempat banyak yang istirahat lah, duduk di sini makan, tempat istirahat. Kalau ke sana sih sabuk gak itu. Kalau mitos yang lainnya ada apa lagi? Mitos yang lainnya ya saya dengar itu masyarakat sering melihat siluman maung lah gitu. Di sini teh harimau. Iya. Ya kan Siliwangi. Iya. Ya sering berkeliaran gitu. Identik dengan namanya ya, Babakan Siliwangi. Nah, Siliwangi gitu. itu identik dengan Prabu maung. Ya, Prabu Prabu Siliwangi. Maung Ya, juga sih benar. Identiknya Prabu Siliwangi sama ikannya itu maung kalau di sini. Kalau belajar sejarah sih emang harus jangan nanggung-nanggung. Iya, jangan nanggung-nanggung. Harus dipelajari. Nanti kita mau ekspor kemana lagi? Ya mungkin jalan-jalan lah ke Jalan. tempat sini. Siap.
Jadi kita coba ke sana, coba. Yuk. Sebelah sana. Belakangnya. Ini Baik. agak Ada apa gelap, aja? Bang. Iya. Buat kalian semua, jangan kemana-mana, tetap nonton kami, jangan sampai potong-potong karena ini seru sekali perjalanan hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ekspedisi Tengah Malam. Nah, kita sekarang berada di tempat yang baru lagi ya, di sekitaran sini juga. Tapi ini spotnya sangat bagus, sangat serem juga ya. Kucing lewat, kirain apa. Nah, kenapa kita duduk ya di sini sambil cerita? Karena di sini itu konon katanya, mitosnya si penghuni-penghuni di sini lah ya, penghuni-penghuni di sini itu banyaknya di sekitaran sini gitu. Sama yang tadi mitos-mitosnya di sini, dan yang ini belakang kameramen itu sebenarnya pohon beringin ya. Pohon besar, Pohon banget besar gitu ya. banget. Aduh. Ya, identik juga kan kalau misalkan pohon beringin identiknya kayak gitu. Iya, identik. Miss Kay, tau nggak Miss Kay? Mitosnya. Kayak gitu. Terus ya pastilah kalau pohon beringin atau Pohon yang pohon kayu, pohon apa sih namanya teh? Janur pisang. Bukan. Ya, Ini pohon pisang bisa. jauhur koneng, lahur Janur koneng, kaur koneng, kaur koneng. kaur kuning ya. Kaur kuning. Di belakang ada pohon pisang yang identiknya dengan cepong, gecepong ya. Gecep, Betul. gececop, ngecop, gencop. Lepet lah gitu. Lepet, lemper. Jadi ya serem juga lah, serem karena di sekitaran sini dikelilingi oleh pohon-pohon yang identiknya dengan yang makhluk-makhluk lah ya, penghuni makhluk-makhluk gitu. Tapi Ya. tadi ngerasain nggak baik pas kita di gerbang mau masuk ke sini. Tadi kan lumayan ya, kalau menurut saya ini ya deg-degan, kayak aduh gimana nih, serem nggak nih, takut nggak, takutnya kalau tadi kan masuknya ke banyak pohon-pohon gitu kan. Iya. Kok takutnya ular gitu kan, kalau kayak gitu ya urusan kedua, kalau hantu kayak gitu. Maksud gitu takutnya sih terutama kan ada ular, ada apa. Tapi kan kalau udah kita di dalam Ya, kebanyakan kalau ke tempat horor kayak gitu, kalau kita udah di dalam teh enak kayak gini ya. Nah, dingin gitu ya. Enak gitu kan, adem, anget. kalau Beda pas di luar rasanya teh tegang, takut. Pas ke dalam kayak gitu. kalau saya masih tadi ya pas ke gerbang, Di gerbang. saya itu kan agak terakhirannya, soalnya kirain teh Ganjar masih di sana gitu. Saya mah santai we terakhiran. Pas yang lain udah ke atas, tinggal giliran saya ke atas. Pas lihat kok ada di depan saya cinta ya, tadi yang di belakang sahat gitu. Pas lihat, nah ada ayah cinta. Apex ya. Duka teman tak tadi bilang itu. Nah tadi telina di tukang gitu, nah lain di belakang. Deg-degan langsung itu lah. Mungkin bayangan sih. Jadi Kang Dedi, apa aja nih mitos di sini yang belum terkuak? Yang saya sering dengar sih mitos di sini katanya di belakang ada pohon bambu banyak. Nah, di sana itu ada sosok perempuan tinggi, rambut panjang katanya di sini tuh. Nah, itu nggak tahu dari sosok apa, soalnya kan kalau jin bisa berubah bentuk ya menurut pandangan manusia gitu. Ya ada yang bisa menyerupai Tapi saya boleh balik lagi ke cerita sebelumnya ya. yang kayak apa? Anak kecil yang suka Oh berkeliaran iya di sini. ya. Mungkin kalau ya emang ya kalau dikaitkan kecelakaan tahun 1981 mah itu sekeluarga ya yang kecelakaan tabrak lari. Yang boneka itu. Boneka itu mah. Tapi sebenarnya mungkin ya itu mah ya hanya makhluk yang berada di sini aja yang bisa Jadi menyerupai. yang ya Bentar nih, saya cut dulu. Saya sebagai penonton misalkan nih, tadi kan menurut Kang Bayu pakai motor. nah, Terus tadi sekeluarga. Jadi yang benar mana? jadi saya nggak sama nggak tahu mitosnya gitu. Oh, menurut Bayu, tapi menurut
soalnya kan masyarakat beda-beda kalau Beda-beda. ngobrol gitu. Oh iya, Jadi mitos ke mitos bukan- beda-beda bukan pembahasan. ngobrol, mungkin informasinya lah ya. Nah, informasinya gitu, kan dari juga mulut ke banyak. mulut pasti beda. Iya, tapi mungkin sekeluarga itu naik motor, keluarga atau mobil kan ya tahu. kan bisa aja suami istri anak. Oh 3 ya. Iya, Terus anak juga anak gitu. di Jadi depan, keluarga. Iya. anak Oh, di iya. anak di Pikiran saya kan depan, kemana gitu. suami itu istri di belakang, gitu kan mungkin Nah, keluarganya. menurut saya itu tidak terkait kecelakaan itu, soalnya ya Oh. mungkin gitu. Kan kalau yang udah meninggal ya udah langsung ke Ke alamnya, gitu. Ya mungkin karena ada sosok di sini yang mungkin penunggu di menyerupai. sini. Soalnya mungkin sebelum kecelakaan itu juga Ada. memang ada mungkin ya, cuman bisa ditautkan dengan cerita yang kecelakaan di sini yang dulunya tragis itu. Ya, jadi makhluk lain yang menyerupai anak itulah Iya. ya. Terus gentayangan bikin masyarakat yang lewat itu Nah. buat resah atau gimana lah. Kita doain aja lah bareng-bareng ya. Ya semoga Semoga almarhumah yang tenang ya. terkena celaka ya tenang di alamnya gitu kan. Amin. Diterima amal solehnya. Amin. Gak mengganggu lagi ke Masyarakat yang ngelewat juga gitu, lah ya. soalnya kan Bahaya. bahaya juga. Kalau Amin. lagi berkendara kita lewat kayak gituan kan Otomatis. otomatis langsung gebek semua. Kalau apalagi yang lagi ngirim motor ya langsung Ini gebek, kan- langsung bulak belok ini. Si jalannya teh kan nanjak sama gelap gitu. Iya, dari bawah nanjak, dari atas turun, Kalau dilihat pengkolan lagi. Curam lah intinya ini jalan itu. Ini ada yang nemeni juga kita. Satu lagi. Siapa tuh? Ini. Oh. Iya, Oh, ini bukan boneka itu bukan. Ini bukan boneka ini mah ya. Ini mah kura-kura ini mah. Kirain boneka penunggu di sini. Ya nanti benar sih ini penunggu di sini ya. Ada penunggu di sini nih. Setia sih. Ya, Nanti ada sesi uji nyali juga. Katanya Panadol Kumur pengen Oh, iya. uji nyali. Soalnya banyak yang nanya. Banyak yang nanya. Itu Panadol Kumur saha? Panadol Kumur siapa? Senang kok nggak dikenali nama aslinya siapa? Nanti kita ajakin Nantilah itu ya. surprise di surprise nanti ini ya. mah. Kali ini akan kayak saya Spesial kami buat ya, subscriber, bantu kami untuk 1000 followers. Kami Followers. kasih hadiah Panadol Kumur untuk uji nyali. ya, soalnya banyak yang nanya juga penasaran gitu. Pasti. Saha sih itu saha? Kayak lah yang Bayar cewek. gitu kan. Ini lumayan bagus, banyak pohon, Tapi baik. sepi. Menurut saya kalau dilihat emang udah nggak serem lagi kayak dulu ya, soalnya ini kan udah dibangun jadi Iya. taman. Ya banyak orang juga kan yang pada main jogging di sini gitu. Iya. Kalau pagi. jelas lah Kalau pagi. rame pagi itu Jadi, nggak serem. Ya tidak setakut kayak dulu gitu. Kan nggak beraturan tanamannya mungkin. Di sini kan ada Udah yang tertata ditebang-tebang lagi. udah tertata rapi ya. Udah berubin gini. Pohon banyak. Kalau tadi ke atas banyak disekat ya. Nah. Itu fungsinya bukan tujuannya biar si pengguna kami ya. Nah, gitu. Contohnya kami nggak manjat pohon itu, nggak nebang pohon itu, karena kita itu harus saling jaga lingkungan lah ya. Pohon-pohon itu juga makhluk hidup kan, jadi harus kita jaga juga. Harus saling menghargai intinya kehidupan itu. Ya udah. Karena pohon itu sangat bagus ya buat oksigen juga kan, oksigen Iya, kita. Jadi Negar. pohon saling menguntungkan lah manusia dengan makhluk hidup lainnya. Pecinta alam ya. Ya, kita alam. Tapi alamnya nggak cinta. Kita buang sampah sembarangan tuh. Oh, Nah, itulah Padahal udah disediain Itulah. tempat sampah. manusia. Kadang suka lupa, Oh. sebenarnya udah dipegang mungkin lupa jadi kebuang, apalah alasannya mah gitu mungkin. Pelupa sih manusia mah intinya pelupa. lupa. Tepatnya lupa. Kilap. Ya, Oh. tepatnya lupa. Gila. Tapi ini ya satu-satunya hutan di tengah kota gitu. Soalnya ini berapa hektar kalau dilihat ya, mungkin dari ini bisa dijadikan taman begini gitu. Ya kita lah bangga sebagai orang Iya, kota Bandung. jadi si bukan arsitekturnya ini apa? Penempatan itu nggak nebang pohon ya, nggak nebang pohon, tapi dipengkolin pohon di sini terus di bolok ininya, jadi nggak merusak pohon lah. Di desain. Ya desainnya itu bagus sekali, nggak taman tapi yang merusak pohon gitu. Itulah Enggak, bagusnya. kalau setahu saya sih di kota Bandung nggak terpaku di sini aja. Kalau Iya tempat sih. yang Banyak banyak ya pohon sebenarnya, masih banyak. Ke atas lagi masih banyak ke sananya. Malahan di ya tengah-tengah kota juga nih, Ada ya. masih banyak juga. Kalau kota Bandung, Alhamdulillah. tempat tengkurnya juga banyak. Bangunannya bagus tapi ceritanya angker. Angker.
kayak di sini ya, kalau ini ceritanya tempatnya juga bagus, cocok, tapi ceritanya juga serem juga ya, angker kayak yang tadi, sosok anak kecil, ada yang menyerupai kayak gitu kan. Banyak sih, kalau ini kan sebagian dari cerita. Nah, Tapi Banyak lagi. kita masuk ke mode horor nih misalkan. Ini mah kita nggak bisa lihat alam gaib, nggak bisa lihat kayak gituan kan. ya Alhamdulillah lah kalau misalkan kita bisa kan. Aduh, benar-beneran Ngeri. pabaliut, kelihat ibaratnya ya, pabaliut. pabaliut. Banyak ya. Saling bentrokin alam saya sama alam yang gitu ya. Ini mah menurut hati weh. Hati. Ada hati-hati di jalan. Kalau di tempat ini nih, ada gak misalkan Kalau menurut saya, yang tadi kita bahas mitos-mitos di tempat ini nih, kita kan kalau menurut saya sih naluri bukan naluri ya, perasaannya. perasaan. Kalau ke suatu tempat atau ke tempat yang angker gini, perasaannya itu suka kayak merinding gitu. Merinding. Pasti. Saya juga dari tadi merinding. Perasaannya itu di belakang itu kayak ada yang ngeliatin. Takut ya? Iya, kayak ada yang ngeliatin tuh. Di sana ya, di kanan saya kayak ada yang ngeliatin gini sana gitu. Jadi menurut saya, perasaan saya di sini tuh ada sih. Bahkan ada yang lagi nonton, mungkin lagi ngedengerin, Ya, penasaran ya. Apaan itu? lagi ngobrol mungkin satu sama yang lain. Kena naunahan cenah eta, mungkin lah saling inilah. Ya, mungkin tadi kita masuk ke sini, mereka kan lagi diam, Ada iya, terus lagi ada yang diam. lewat, siapa, kita Karena mau apa kan mau di sini. Saya juga kan nggak bisa ngelihat sih ya intinya. Jadi takutnya itu lagi duduk, Kalian banyak Suara apa tadi? merinding. kurang tahu Itu itu. mungkin dahan yang Jadi daun. lagi duduk, takutnya mereka juga ada terus ke apa ya, keganggu sama saya. Itu mungkin takutnya itu ya, mohon maaf juga sih, karena manusia itu ada yang bisa ngelihat, ada yang enggak. Itu juga sih. Iya betul, baik, soalnya pasti kan makhluk itu juga penasaran lah kayak manusia. Kalau kerumunan gini mungkin dia melihat kali apa. Tapi ya menurut saya sih mereka juga tahu yang bisa ngelihat sama yang nggak ngelihat tuh. Menurut saya itu mungkin nggak tahu menurut kalian juga, itu menurut saya. Kalau menurut ya gimana nih? Tapi kalau kita makan konten kita mah kan ngebahas mitos. Ya. Jadi ya kalau misalkan sedikit kurang horor atau gimana ya wajar aja sih ya, kita mah Soalnya bukan nggak dilebih-lebih gitu kan. Iya. Kalau misalkan tempatnya kayak gini ya kita jelasin kayak gini aja. Tapi ini mah, Kalau ada open mungkin beda lagi ya. kalau ada apa sih ya beda lagi. Mediasi bisa. Ya bisa berinteraksi dengan Ya. makhluk di sekitar sini. Cuman lagi sibuk kerja. Iya. Nah, sekarang kita langsung ke segmen terakhir ya. Yang terakhir. Segmen terakhir itu ada uji nyali yang akan dilakukan oleh kru ekspedisi tengah malam. Jadi Panadol Kumur. Katanya nanti sana waktu Udah 1000. ya 1000 Oh kalau udah subscriber. 1000 berarti ya tolong bantu secepatnya lah biar Panadol Kumur itu muncul dari kamera. Nah, orangnya mantap lah kalau masuk sama. Jadi kita ada satu anggota yang mau uji nyali di sini ya. Benar. Panggilin. Langsung panggil aja. Panggil aja ya. Ya, Gali, Gali Hamzah. Gali, salam. Salam saksi. Kan uji nyali malam ini juga. Gimana ya? Di Dari stand. sini. Kan, jadi Nah, gimana? Sehat? ganteng banget. Udah ngedaki ya? Ngedaki naon ya Daki. Mendaki. Oh, mendaki ya. Nah, ini dia saudara Gali yang akan melakukan uji nyali di sini ya. Udah siap ya? Jawab ya. Siap ya. Harus siap. Ceritakanlah di sekitar Anda tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi. Sesuai. Jadi cuma dengerin suara yang aneh, terus kalau misalkan ya sekolebat kayak gitu ya omongin aja. Kalau misalkan udah cangkel atau ngeskoreap gitulah, paribasana cek uji nyali kamari mah kan mesti kuat. Ya tinggal gorowan lah di 15 menit. ngajar wok atau ke kamera. Ini nggak tahu efek kamera atau apa ya. Itu dari tadi asal lihat
Putih ya, putih Ya, sini di belakang. saya juga, Bang. Banyak sih sliver shotgun. Soalnya ini cahaya juga ya terang gitu. Takutnya bukan takutnya isi efek cahaya atau apa ya. Di belakang situ kelebat. Kayak kamera disimpan di situ hiji. Nih, di situ hiji paling digali di dia cing. Bebas dek lelempangan tadi itu bisa ada cicing unggul di dia bisa Nyalain lead bisa kenalan. nyalain Ya. beat bisa ya, paling langsung aja ke switch yang sekarang ini. Aduh, oke, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah sih, mah gemeteran bos. Sekarang uji nyali gak boleh disebutin lah si ininya mah, tempatnya mah. Cuman di sini tuh di depan saya ada pohon gede banget, sama di belakang ada WC di sini. Di belakang saya pas banget di belakang. Tantangannya 15 menit sih. Aduh, aing mah euy. menit sekarang ini baru 1 menit. Masih lama sih. Sekarang mah mendingan gini lah ya, cerita-cerita di sini. Ada apa aja yang di sini gitu. Aduh, ini sih kalau di depan nggak takut sih, cuman yang paling ditakutin mah ini di belakang. Ada pohon dan ada juga WC, dan banyak pohon pisang. Mending gini aja we lah, tos di dia wes cicing Kayak ada temen nih, ada kucing di sini. Oke, udah diem mah. Malahan ada 2 kucing nemenin saya guys. Aduh ya Allah ya teh, nah derek diganti ya Allah. Ini ya cuman bilang kalau di sebelah ini kirinya ini ada lapangannya, mungkin yang dari kampus. Banyak pohon pisang. Aduh, paling sieun eta ka pohon pisang. Aduh, Allahu Akbar. Kucing, ternyata kucing. Ini sih kayaknya pohonnya udah lama banget ya. Soalnya ini udah gede banget gitu, udah gede. Nya gak loba uratna, bukan urat, loba akarnya, banyak akarnya. Aduh, aing. Kieu geningnya uji nyali teh. Baru 5 menitan ini. Saya beranilah sok 15 menit. Insya Allah.
Astagfirullahaladzim. Ini guys, kan di sini ada kolam ya. Ada kolam di sini. Tadi ada suara, nggak tahu suara apa. Aduh, sumpah merinding banget ini. Ini di kolam nih. Astagfirullahaladzim, merinding. Aduh, aing ya Allah. Nggak apa-apa guys, kita ini harus kuat ya. Sama kayak gitu mah jangan takut lah. Kita mah takut ke Allah aja, yang ada di atas aja. Sumpah ini tadi, ini mah nggak ngebohong ya, real banget. Pas saya tadi lagi duduk, pas saya lihat menit baru berapa, ini di kolam ada yang kayak yang ini, kayak yang nimbuk gitu guys. Aduh aing. Masih 15 menit ya. Sumpah tadi merinding banget pas ada itu. Dan pas di situ teh ada pas-pasan angin gede gitu. Jadi kesayanya teh merinding weh. Bulu kuduk, ini bulu punduk lah kalau bahasa Sundanya mah. Aduh, ya kucing di mana deh? Dia lah. Ini masih setia ya kucing nemenin saya di sini. Tadi sih tuh udah yang ini ada suara itu. Astagfirullahaladzim. Ya kucing ngarawaskeun wae. Tuh kan. Guys, sumpah ini aduh. Di WC ini kan ini seng, ini bukan seng ya, genteng. Tadi ada suara, nggak tahu suara apa. Kayak yang ada yang jatuh lah dari atas, tapi nggak tahu sih, kecil suaranya, nggak gede. Dan ini sih di belakang kayak ada yang ngeliatin gitu. Sumpah ini mah ini jadi gak tenang euy. Ini baru 7 menit. Sumpah ini menegangkan banget, uji nyali pertama kali. Tegang. Allah Akbar. Sini sayang. Ini kucing ya, aduh kucing sumpah ini nakutin aja guys. Di sini lah, di sini. Kamu di sini ya. Yang itu sini. Iya. Di sini kan. Ini guys, ada suara berisik.